Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita semua. Hari ini kembali lagi kita membahas soal CPNS 2026 paling akurat sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Nah, di soal CPNS ini ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kematangan pribadi. Nah, ini ada tiga soal tes wawasan kebangsaan, tiga tes soal intelijensi umum dan tes kematangan pribadi. Nah, ini yang paling sering keluar ya. Nah, pada part satu ini kita akan membahas tiga-tiga soal dari masing tiga-tiga jenis soal yang akan diteskan. Nah, kita bahas soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Bangsa Indonesia memiliki cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan umum seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat tercapai. Kedudukan Pancasila dalam hal tersebut adalah A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Dan sebelum kalian tentukan jawaban kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Dan jawaban yang benar adalah C. Ideologi negara. Bagaimana dengan jawaban kalian? Mari kita bahas. Kata kuncinya adalah cita-cita bersama diwujudkan mencapai kesejahteraan, pedoman mencapai tujuan bangsa. Nah, kita analisis ya. Soal itu menekankan pada cita-cita bersama yang harus diwujudkan. Hal ini menunjukkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pedoman dan arah dalam mencapai tujuan nasional. Nah, pembahasan singkatnya, Pancasila sebagai ideologi negara berisi nilai dan cita-cita yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan dan tujuan nasional. Jadi harus dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, soal kedua, tes wawasan kebangsaan, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara, Indonesia, Pancasila mewujudkan syarat sebagai stat fundamental norm, seperti yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari Pancasila sebagai stat fundamental norm ini adalah contoh soal TWK pada CPNS itu soal HOTS pada tahun 2023 ya. A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, silakan tentukan jawaban kalian. Sebelum kalian tentukan jawabannya, boleh like, komen, dan subscribe ya. Dan jawaban yang benar adalah B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isinya dan kedudukannya tidak dapat diubah ya. Terus kalau ada jawaban lain yang menurut kalian belum pas, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, mari kita bahas. Nah, ketika menemukan soal seperti itu, yang paling penting kita temukan adalah kata kuncinya untuk menentukan jawabannya ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah stat fundamental norm, norma dasar negara, sumber hukum tertinggi, dan pembukaan undang-undang dasar. Nah, kita analisis istilah stat fundamental norm berarti norma dasar negara yang menjadi sumber bagi seluruh peraturan perundang-undangan semua hukum di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu berkedudukan sebagai norma fundamental negara yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan hukum di Indonesia. Kedudukannya bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Nah, kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke soal TWK yang ketiga. Nah, ini kita masuk ke soal tes intelijensi umum ya, berhubungan dengan matematika. Bila usia Arman sepertiga dari usia Banu, sedangkan usia Cacah 6 tahun lebih muda dari usia Banu. Bila rata-rata usia ketiganya sama dengan usia Caca 8 tahun yang lalu, maka jumlah usia Banu dan Caca adalah A36, B40, C44, D49, E102.
Oke, kalian boleh stop dulu videonya untuk mempelajarinya, menentukan jawabannya. Boleh, silahkan. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jawaban yang benar adalah E, 102. Bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas. Nah, misalkan usia Banu itu adalah X. Usia Arman X per 3. Karena Arman sepertiga dari usianya tadi ya. Dari usia Banu ya. Lalu usia Caca itu X dikurang 6 karena 6 tahun yang lalu. Rata-rata usia ketiganya sama dengan usia Caca 8 tahun yang lalu. Berarti untuk mencari rata-rata X per 3 kita tambahkan lalu kita bagi 3 ya. Berarti sama dengan X kurang 14. Oke, biar karena di sini ada X per 3 atau per 3 maka kita kalikan 3 dulu semua bilangan yang ada di dalam ini. Jadi X per 3 tambah X kurang 6 sama dengan 3X kurang 42. Kita kalikan 3 lagi, berarti X tambah 3X tambah 3X kurang 18 sama dengan 9X kurang 126. Kita tambahkan bilangan yang X ini, X tambah 3X tambah 3X ini sama dengan 7X dikurang 18, sama dengan 9X dikurang 126. Nah, berarti kita substitusikan, berarti menjadi 126 kurang 18 itu adalah 108 sama dengan 9X dikurang 7X itu sama dengan 2X. X sama dengan 54. Jadi usia Banu itu adalah 54. Jadi usia Caca itu adalah 54 dikurang 6, 48. Jadi kita tinggal menambahkan usia Banu ditambah usia Caca, 54 ditambah 48 adalah 102. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Kalau ada cara lain boleh komen di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, ini ada soal tentang perbandingan ya. Alif dan Zaki bersaudara, umur mereka 5 tahun yang lalu bila dijumlahkan adalah 26. Perbandingan umur mereka 3 banding 1. Perbandingan umur mereka 9 tahun yang akan datang adalah A2 banding 1, B3 banding 1, C3 banding 2, D4 banding 3, E5 banding 4. Silakan tentukan jawaban kalian ya. Nah, dan jawaban yang benar adalah A, 2 banding 1. Bagaimana dengan jawaban kalian? Kalau benar silakan pencet tombol like ya. Dan mari kita bahas. Jadi, kata kuncinya itu adalah 5 tahun yang lalu umur mereka 26. Perbandingan umur sekarang 3 banding 1. Jadi yang ditanya itu 9 tahun yang akan datang berapa perbandingannya. Misalkan umur sekarang Alif itu adalah 3X. Zaki itu adalah X. Jadi 5 tahun yang lalu 3X dikurang 5 ditambah X kurang 5 sama dengan 26. Gini kita pakai sifat substitusi ya. Berarti 4X kurang 10. Jadi 5-nya ini kita tambahkan, 3X dengan X-nya kita tambahkan jadi 4X ya, sama dengan 26. Jadi kita substitusikan lagi, 10-nya pindah ke belakang menjadi 4X sama dengan 26 tambah 10 jadi sama dengan 4X sama dengan 36. X sama dengan 36 bagi 4 adalah 9. Jadi umur mereka sekarang adalah Alif itu adalah 27, Zaki itu adalah 9. Jadi kalau 9 tahun yang akan datang kita tinggal menambahkan 27 ditambah 9 itu adalah 36 dan 9 tambah 9 18. Jadi perbandingannya adalah 2 banding 1. Jadi seperti itu jawabannya. Nah, silakan komen di kolom komentar ya. Nah, ini adalah soal TIW yang paling sering keluar saat ujian ya. Sebuah kotak berisi sejumlah kelereng. Hasan mengambil sepertiga dari kelereng yang dalam kotak dan seperempat sisanya diambil Bima. Bila Cecep mengambil 3/4 kelereng sisa di kotak dan menaruh kembali 4 kelereng sehingga kelereng dalam kotak tersebut tinggal 10. Jumlah kelereng semula adalah A12, B18, C24, D30 dan E48. Silakan tentukan jawaban kalian. Dan jawaban yang benar adalah E48. Mari kita bahas ya. Nah, kata kuncinya itu sisa 10 kelereng. Lalu kita kerja mundur ya. Sepertiga itu diambil oleh Hasan.
1/4 diambil oleh Bima, 3/4 diambil oleh Cecep. Jadi kita pakai cara cepat ya, kerja mundur ya. Setelah Cecep mengambil kelereng dan mengembalikan 4, isi kotak menjadi 10. Berarti sebelum mengembalikan 4, itu 10 dikurang 4 ada 6. Jadi angka 6 adalah sisa 1/4 dari kelerengnya Cecep. Dari kelereng setelah Cecep mengambil 3/4. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi sebelum Cecep mengambil ada 24 kelereng. Karena Bima mengambil 1/4 dan menyisakan 3/4, maka 24 dibagi 3/4. Jadi sama dengan 32 ya. Jadi setelah Hasan mengambil tersisa 32 kelereng. Karena Hasan mengambil 1/3 dan menyisakan 2/3, kita tinggal bagi saja. 3/2 dibagi 32 dibagi 2/3 sama dengan 48. Jadi jumlah kelereng awal adalah 48. Kalau belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke soal tes kematangan pribadi ya. Jawaban yang benar adalah D ya. Saya tidak menghiraukan iklan tersebut dan tetap mencari sumber referensi materi persiapan yang dapat saya gunakan untuk bahan belajar. Oke. Bagaimana dengan jawaban kalian? Nah, mari kita bahas ya.